Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama kami tim Pawang Hantu Jatim bersama RM Bobo Riyadi. Pada malam ini RM Bobo Riyadi akan berbagi wawasan atau pengetahuan perihal makhluk halus, bisa dibilang demit atau setan. Jadi mari tetap dengarkan dan saksikan tim Pawang Hantu bersama Romo Riyadi. Selamat malam Romo. Selamat malam. Monggo silakan Romo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya RM Bapak Riyadi akan membahas tentang makhluk-makhluk halus yang ada sekarang ini atau mungkin seluruh dunia ya. Jadi makhluk halus ini ada cara kerjanya tersendiri-sendiri, terutama di Pulau Jawa khususnya. Karena apa? Makhluk-makhluk halus ini memang tiap-tiap daerah itu sebutannya tidak sama ya. Makanya saya akan bercerita tentang makhluk halus yang keberadaannya ada di Pulau Jawa. Dan yang tidak kalah penting, saya juga membagi ilmu kepada pemirsa semua, siapa yang tidak mengerti masalah makhluk-makhluk halus tersebut ya. Jadi jangan antara makhluk halus yang satu dengan yang lain itu sama. Sebetulnya dia punya tempat tersendiri. Nah, sekarang saya akan mulai membahas tentang kuntilanak. Pada kemarin sudah saya utarakan ya. Kuntilanak ini kan zaman sekarang dikatakan kuntilanak ya. Tapi zaman dahulu kala saya masih muda, itu namanya itu peri, bukan kuntilanak ya. Nah itu jenisnya itu sebetulnya biarpun dia itu makhluk halus, tetapi bukan setan, bukan demit dan juga bukan hantu ya. Memang dia itu berasal dari bayi bajang atau mungkin bayi yang belum waktunya dia keluar dan meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadikan yaitu peri atau mungkin kuntilanak. Tapi kalau saya itu mengatakan kuntilanak, saya ini kadang tidak setuju ya. Tidak setujunya ini hampir mayoritas, hampir 100% kuntilanak itu kan perempuan semua. Lah terus yang laki itu di mana? Kan begitu, saya nggak setuju ya. Pada zaman dahulu kala itu yang perempuan itu namanya Sukmo Arum ya, Sukmo Arum perempuan, tapi lah yang laki-laki itu namanya Sukmo Bondo ya, itu yang laki-laki. Lah semua ini berasal dari yaitu bayi bajang atau bayi yang belum waktunya dia keluar dan meninggal dunia itu. Nah, tetapi sekarang ini orang-orang mengatakan bahwa kuntilanak itu, hampir saya dengar itu dia mengatakan itu setan, padahal itu bukan ya. Jelas ya, jadi jangan salah arti ya, jangan salah apa yang mengucapkan kata-kata di antara jin dan makhluk manusia ya. Jangan disamakan lah ya. Ya memang semua itu makhluk, tapi kan ini kan makhluk dari roh manusia ya. Terus lagi ya, contohnya kayak pocongan lah ya. Pocongan ini ya sebetulnya dia juga roh ya, juga roh yang berawal dari manusia yang meninggal dan dikuburkan ya. Nah roh-roh ini cara menguburnya itu kadang-kadang kurang rapi ya. Kadang-kadang tempatnya itu setelah ditinggal beberapa hari kemudian itu berlubang ya. Lah berlubang itulah dia akan muncul
jadi muncul kayak ini roh asap gitu ya. Nah itu pada waktu pengeluaran asap-asap ini selama 40 hari. Nah selama 40 hari itu asap itu akan menghilang dengan sendirinya ya. Nah tapi kalau suatu misal untuk memberhentikan supaya asap itu tidak keluar dari lubang kubur ya, itu harus diruat ya. Cara ruatnya apa? Kita pakai daun, kasih bunga, terus di atasnya itu nanti apa ya, setelah dia keluar sore, malam harinya dia datang masuk, tapi nggak masuk di dalam lubang, tapi masuk di dalam daun. Akhirnya paginya terlihat ada tulang ya. Nah setelah itulah baru dirawat, dikuburkan yang baik dengan tempat yang sama. Itu kalau namanya itu, kalau zaman dulu itu wedon ya. Nah sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa itu pocongan ya. Pocongan itu saya jelaskan sekali lagi bahwa pocongan itu bukan setan. Lah orang yang mengatakan bahwa pocongan itu setan itu salah. Salah ndak gaduh ya. Itu namanya pocongan. Lah wedon ini kalau suatu misal tidak ketahuan manusia ya, sesama manusia itu akhirnya apa? Dia bisa kemana-mana, bisa nyuri telur ke tetangga, mungkin tetangga jauh itu dia paling suka. Bukannya dia dimakan, tidak, cuma dia mengambil salah satu dari sari-sarinya telur itu. Kalau suatu misal tidak konangan ya, kalau nggak kelihatan manusia, akhirnya dia mau kemana-mana malam buana. Tetapi itu pun selama 40 hari ya. Jadi selama 40 hari itu sudah selamatan terakhir, dia akan kembali dan sempurna. Akhirnya apa? Akhirnya pocongan itu tidak ada. Nah, tetapi kalau ada pun pocongan lagi otomatis itu ada yang lain, mungkin dari makam yang lain lah ya, itu sifat pocongan. Tapi yang jelas pocong bukan setan ya, sama dengan tadi kuntilanak ya juga bukan setan. Kalau orang mengatakan kuntilanak itu setan itu keliru, tapi juga bisa dikatakan setan. Karena apa? Lawang kuntilanak lanang kok wedone gak ono lho. Padahal kalau dilihat ke belakangnya itu kan bayi bajang, semua gondolan, semua warung. Berarti ada kuntilanak perempuan dan juga ada kuntilanak laki-laki. Itu saja contohnya ya. Terus lagi tentang genderuwo. Kalau sekarang dikatakan bahwa genderuwo itu gandaruwo ya. Nah ini memang betul-betul dia itu setan. Setan yang diciptakan ya. Karena manusia itu lebih pinter atau mungkin lebih minteri gitu, akhirnya makhluk halus yang berupa setan tadi itu disandangi gitu ya. Makanya sandangannya seperti ini, sing sejatinya ora ketok-ketok no, yang wis ketok wujud no ya. Nek sujud baru sandang no. Lah di situ tampak ya. Jadi yang berupa sandangan itu nggak tahunya itu sandangnya serba hitam gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengerti loh, hitam besar ya. Yes, ini begini aja. Nanti rajanya zaman itu saya namakan gandaruwo karena hitam besar sekali itu. Karena apa ya? Ya sandangannya tadi. Lah itu termasuk hasil karya ya. Hasil karya manusia. Jadi setelah dia jin itu dirombak ya, dikasih baju. Nah akhirnya menjadikan salah satu gandaruwo ya. Kenapa gandaruwo itu cuma lagi yang perempuannya tidak ada? Kenapa ya? Memang manusia pun ya juga tanggap juga pada waktu itu. Jadi ada gandaruwo laki-laki. Perempuan pun juga sama, ada itu perempuan. Lah, kalau yang perempuan itu namanya wewe gombel ya.
itu ya juga ciptaan manusia juga. Setelah keberadaan setan itu ada, dia disandangi ya, dia memakai baju perempuan gitu ya, makanya sekarang katakan itu gombel. Nah di situ makanya perbedaan tadi ya, itu kita bisa membedakan di mana itu setan, di mana itu memang betul-betul dari roh atau mungkin dari makhluk ya, makhluk hidup yang menjadikan setan. Lah sekarang ini banyak makhluk hidup, contohnya manusia ya, itu kan makhluk hidup ya, tapi dia bisa berubah wujud ya. Jadi seakan-akan ya memang kayak setan, padahal itu manusia ya. Lah biasanya orang-orang yang memakai hal-hal seperti itu memang mempunyai tujuan-tujuan tertentu ya, memang mempunyai tujuan tertentu. Itu pun ya apa ya, manusia itu zaman dulu tuh memang hebat-hebat ya, jadi dia bisa merubah makhluk, bisa merubah pada dirinya sendiri menjadi makhluk halus. Itu orang zaman dulu. Lah makanya sekarang ini jangan sampai itu terkecoh masalah makhluk halus. Nah ini lagi kabut ya, pedut itu mati debu, pedut atau demit pedut. Demit pedut ini adalah salah satu, memang awalnya ini berasal dari setan juga sebenarnya ya. Lah dia memang setan, tapi di situ banyak ya, dia banyak teman ya. Akhirnya dia berkamuflase dengan siapa? Dia berkamuflase kepada orang-orang yang meninggal karena tabrakan motor ya, mungkin apa atau gimana ya, sampai dia meninggal ya. Terus cara perawatannya ini mungkin juga kurang mengena, akhirnya rohnya kesayangan di jalan itu juga ya. Lah dia bertemu dengan jin, bertemu dengan setan, dia bertemu dengan demit ya, akhirnya berkamuflase. Lah berkamuflase inilah yang sangat berbahaya ini bagi manusia. Karena apa? Karena dia bisa merubah segala-galanya. Jadi pada waktu berkendara mobil atau mungkin sudah motor, harap berangkat dari rumah itu harus membaca doa supaya apa? Kita selamat di jalan. Karena apapun nantinya, kalau kita tidak membersihkan diri dari rumah, otomatis itu sangat baik sekali. Karena orang-orang gaib ya, yang berkamuflase dengan setan itu, akhirnya dia akan memperkecoh pada waktu dia nyelip kendaraan truk atau mungkin bis ya. Tampaknya kelihatan kosong depannya, tapi ternyata begitu dia lewat menyalip, ternyata apa? Depannya persis sudah ada mobil lain. Lah itu namanya kalau di desa itu pedut ya. Jadi pedut itu sangat berbahaya, makanya banyak kecelakaan ya. Ya mungkin kecelakaan ini karena ya juga dari demit pedut, tapi ya juga dari manusianya sendiri ya. Jadi tidak dari pedut tapi dari unsur yang lain. Ya mungkin kelalaian pihak sopirnya tadi. Makanya harus membaca sebelum berangkat, sebelum kerja, apalagi mengendarai motor ya, berdoa supaya selamat. Udah selamat, mulai selamat kersane Allah, la ilaha illallah Muhammad. Itu yang penting ya. Terus lagi yang dikali itu apa namanya, kalap. Kalap ini sebetulnya ada dua kalap ya. Kalap ini ada kalap banyu itu. Lah kalap air itu tempatnya di mana? Kalap air itu tempatnya ya cuma di air, di kali, atau mungkin bisa dikatakan di bengawan ya. Itu namanya kalap air ya. Lah kalau kalap darat ada ya, kalap darat juga ada. Jadi kalau ada kalap air, tapi juga ada kalap darat. Kalap darat itu gimana? Nah kalap darat contohnya
Kalau kita itu diajar dengan kalap darat, otomatis sebetulnya kita mau pulang, tapi ternyata tidak bisa pulang, lupa ya. Jadi kalau sudah lupa sampai sebulan pun kita di jalan, itu ya. Jadi muter. Lah kalau kata orang Jawa ya, mungkin Jawa Timur, Surabaya pada khususnya kena oyot nimang, sebetulnya bukan ya. Itu kalap darat. Ya, kalap darat ini sangat berbahaya. Karena apa? Kalap darat ini bisa masuk di hutan, masuk di dalam tengah-tengah kuburan. Ya, itu namanya kalap darat yang besar. Tapi dia tidak sendirian, dengan dia bekerjasama berkamuflase juga dengan jumlah bedut. Akhirnya apa? Dia sampai di puncak gunung. Jadi bis atau mungkin sedan itu bisa ke puncak gunung. Karena apa? Yang membawa yaitu, lah kelihatannya memang seperti jalan biasa enak gitu ya, tapi ternyata itu ya masuk tengah bulan, masuk di tengah hutan atau mungkin di gunung naik gitu. Lah itu namanya kalap darat dan bekerjasama dengan demit bedut. Lah itulah bahayanya di situ. Makanya semuanya ini sudah masuk di pakemnya. Jadi sudah masuk di pakem ilmu pamungkas jagat ya. Saya bisa seperti ini karena ya juga saya pamungkas jagat sebetulnya itu. Jadi ya bukan apa ya, TPH timpang hantu. Saya pamungkas jagat. Jadi pamungkas jagat ini bisa untuk apa saja. Tapi yang penting untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan ya. Itu ilmu pamungkas jagat. Makanya yang dikatakan Romo ya, Romo Yadi Pamungkas Jagat sebetulnya ya saya ini mulai tahun 2006 ya saya ini orangnya. Jadi ini ya juga salah satu pembelajaran, juga pembelajaran umum untuk pemirsa juga, supaya tahu istilah-istilah, tahu sejarah makhluk-makhluk halus ya. Jadi supaya kita itu tidak terkecoh oleh makhluk-makhluk seperti itu. Makanya saya anjurkan kepada pemirsa semua ya, kalau berangkat dari rumah apapun tujuannya, kita harus berdoa dulu ya, supaya nanti berangkat selamat, pulang pun juga selamat ya. Itu anjuran saya, karena doa itu juga sangat penting sekali. Doa-doa seperti ini sebetulnya apa? Untuk ya, penyimpangannya, penyimpangan hal-hal goib ya. Apapun yang terjadi akhirnya tidak terjadi ya. Lah disitulah. Jadi doa itu sangat penting sekali. Nah sekarang ini apa ya? Saya sudah membahas tentang makhluk gitu. Lain kali saya RM Bapak Yadi akan memberikan salah satu pelajaran juga, wawasan tentang ilmu gaib yang lebih sangar lagi ya. Nanti coba mungkin sebentar Romo, akan datang ya. tadi penjelasannya agak kurang mengenai kalap. Romo tadi menjelaskan ada dua, kalap air sama darat. Kalap airnya tadi masih belum Romo sampaikan. Ya, betul sekali ya, tanyaan yang paling sangat bagus sekali. Tadi kalap air ini tidak sama dengan kalap darat, gitu. Kalau kalap darat itu pada umumnya yang terbawa, ya yang diajak itu orangnya itu selamat gitu, dia bisa pulang, biarpun lama nggak pulang ya. Lah, tetapi kalau dibawa oleh kalap air atau kalap banyu, otomatis orangnya terus meninggal. Karena kan dia nggak bisa bernafas dalam air. Lah, kalap sendiri kan nggak tahu bahwa dia itu kalau dibawa ke dalam air itu hidup, otomatis kan dia sendiri kan nggak tahu. Oh, ini namanya sudah makhluk halus ya. Nah itu, ya itu namanya kalap air, sangat berbahaya sekali ya. Makanya ya tadi lah, inti semua penolakan itu ya doa tadi ya, supaya nanti kita terhindar dari apa ya urusan dengan makhluk halus gitu ya.
di situ letaknya. Jadi kesimpulan Romo tadi berbagi pengetahuan atau wawasan mengenai makhluk-makhluk halus atau setan seperti itu pemirsa. Jadi bisa merubah sudut pandang kita lebih dalam mengenai hal-hal gaib tersebut. Iya. Jadi apa ada lagi yang perlu disampaikan Romo untuk pemirsa di rumah? Ya, saya akan menyampaikan kepada pemirsa yang berada di rumah ataupun di mana saja. Jadi kalau bepergian, ya kita berdoa dengan agamanya masing-masing supaya kita selamat dimanapun ya kita berada. Makanya saya akhiri penjelasan kami, yaitu juga ini pembelajaran tentang ilmu, yaitu ilmu makhluk halus ya. Ini saya ambil dari saya dulu perguruan ya, pada waktu saya perguruan ini saya ambil dari situ. Saya mendapatkan salah satu ilmu ini juga dari perguruan ya. Akhirnya saya pecahkan, ini sudah ada di pakemnya sebetulnya ya. Saya buka semua supaya pemirsa ini lebih tahu dan lebih jelas apa sih makhluk halus itu apa ya di situ ya katanya. Makanya sekarang sudah selesai apa yang saya bahas. Nah nantinya saya akan lebih membahas lagi tentang makhluk-makhluk yang sifatnya halus tapi tidak sama, tapi lebih berbahaya, lebih ngeri nantinya ya. Sekian, terima kasih wawasan kami, yaitu RM Bapak Riyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.